Selamat datang Tengak-Tengok channel YouTube. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh @Cinta Kirana dengan judul Silih Bukti Cinta yang Tak Terukur, based on true story. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau cerita ini di luar nalar dan tidak bisa dicerna oleh logika, tapi cerita ini benar-benar terjadi di dekat lingkungan saya ketika saya duduk di bangku SD. Saat saya memutuskan untuk menulis cerita ini di Twitter, ibu saya menceritakan kembali tentang peristiwa yang pernah menggegerkan tersebut. Demi kenyamanan semua pihak, detail tempat dan tokoh saya samarkan. Dalam cerita ini, saya menambahkan beberapa improvisasi agar pembaca dapat memahami alurnya. Kamis, pukul 10 malam. Bu Nur sedang membereskan beberapa peralatan kebidanannya dan bersiap untuk istirahat. Bu Nur adalah seorang bidan yang membuka praktek di kediamannya di daerah pinggiran kota Bandung. Hari ini, ia tidak terlalu sibuk karena hanya 1-3 orang ibu hamil yang datang untuk memeriksakan kandungannya. Asisten Bu Nur sudah pulang sejak pukul 9 malam ke rumahnya yang berada di RW sebelah. Kini Bu Nur hanya berdua dengan suami di rumahnya. Bu Nur memiliki 1 orang anak. Namun, anaknya sedang kuliah kedokteran di luar kota dan tinggal di sana. Malam itu, hujan deras membasahi kota Bandung, membuat suhu udara yang menurun. Di antara riuhnya suara angin dan hujan, Bu Nur yang sedang terlelap dalam tidurnya terbangun karena mendengar suara bel yang ditekan berulang-ulang dengan suara ketukan nyaring dari arah pintu depan. Dilihatnya suaminya masih tertidur lelap dan jam dinding menunjukkan jam 12 malam lewat 5 menit. Bagi seorang bidan, Bu Nur harus siap 24 jam untuk menangani pasien yang datang. Ia pun bergegas menuju pintu depan, melihat siapa yang datang melalui jendela, dan segera membukakan pintu. Di hadapannya, seorang wanita berdiri dengan tubuh yang basah kuyup. Satu tangannya memegangi perutnya yang sedang mengandung, dan tangan lainnya memegangi tembok, mencoba menyeimbangkan kakinya untuk tetap berdiri. Ia tampak gemetaran, menahan badannya yang kesakitan dan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Bu Nur yang melihat kondisi itu langsung memapa wanita itu untuk masuk ke dalam rumah
dan membaringkannya di atas kasur. Wanita itu terus-menerus merintih sambil memegangi perutnya, menahan hebatnya rasa sakit saat kontraksi. Berusaha untuk tidak panik, dengan sigap Bu Nur mengecek keadaan kandungan wanita itu yang sudah memasuki pembukaan akhir. Tak ada waktu untuk menghubungi asistennya dan menunggunya untuk datang. Bu Nur pun memutuskan membantu proses persalinan seorang diri. Bu Nur mengarahkan wanita itu untuk mengatur nafas, menariknya dalam-dalam, lalu mengeluarkan saat Bu Nur menginstruksikannya. Terlihat butiran keringat keluar dari kening wanita itu. Ia berusaha sekuat tenaga melahirkan bayinya, walau dalam keadaan basah kuyup dan tubuh yang mendingin. Proses persalinan berjalan dengan lancar dan sangat cepat. Tak lama, tangis bayi memecah rasa tegang di ruangan itu dan berganti dengan rasa haru. Bayi dengan jenis kelamin laki-laki itu lahir dengan sehat dan lengkap. Bu Nur segera menyeka bayi tersebut dan meletakkannya di samping ibunya yang sedang terbaring lemas. Tangisnya mulai mereda di samping sang ibu. Sang ibu menatap bayi tersebut dengan penuh kasih sayang dan rasa haru yang teramat dalam. Bu Nur melangkah pergi keluar ruang bersalin untuk meninggalkan bayi beserta ibunya dan mengambilkan pakaian kering bagi sang ibu. Selang beberapa menit, Bu Nur kembali dengan pakaian kering, handuk, dan teh hangat di tangannya. Saat memasuki ruang bersalin, ia hanya mendapati sang bayi yang sedang tertidur di atas kasur tanpa ibunya. Bu Nur pun mendekati sang bayi dan mendapati sepucuk surat yang diletakkan di samping sang bayi. Surat itu berisikan ucapan terima kasih pada sang bidan karena telah membantunya melahirkan. Ia juga menyampaikan bahwa ia sangat mencintai Teguh Anugrah Pratama, nama yang ia berikan untuk anaknya. Di akhir surat, ia menuliskan sebuah alamat dan meminta sang bidan mengantarkan anaknya ke alamat tersebut. Di pojok kanan bawah surat, Bu Nur membaca nama yang tertulis, Lilis Maida. Gumamnya, Lilis bukanlah pasien yang pernah memeriksakan kandungannya pada Bu Nur. Ini pertama kalinya Bu Nur bertemu dengan Lilis. Bahkan belum sempat Bu Nur berkenalan, Lilis sudah pergi begitu saja. Di luar, hujan sudah mereda. Meskipun begitu, apa yang dipikirkan seorang ibu yang baru saja melahirkan di tengah malam dalam keadaan basah kuyup pergi keluar untuk meninggalkan anaknya? Bu Nur mengambil nafas dalam-dalam, mencoba mencerna kejadian yang baru saja terjadi dan berusaha berpikir sejernih mungkin. Ia membangunkan suaminya dan menceritakan hal yang baru dialaminya. Suaminya menenangkan Bu Nur dan memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu.
Sang anak dipindahkan ke kamar yang sama tempat Bu Nur dan suaminya tidur. Rencananya, besok pagi mereka akan mengantarkan bayi itu pada alamat yang tertulis di dalam surat. Pagi datang. Sekitar pukul 7, Bu Nur diantarkan oleh suaminya menggunakan sepeda motor pergi ke desa Panangkringan, Kabupaten Bandung, tempat yang dimaksud di surat. Bayi Teguh terlelap dalam gendongan Bu Nur setelah sebelumnya meminum susu formula yang dibuatkan oleh Bu Nur. Desa Panangkringan terletak di sebelah utara, berjarak sekitar 3 km dari rumah Bu Nur. Bila menggunakan sepeda motor, kira-kira menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Setibanya di desa Panangkringan, suaminya menanyakan lebih rinci posisi alamat yang dimaksud kepada tukang bubur yang berada di pinggir jalan. Tukang bubur menjelaskan bahwa alamat yang dituju sudah sangat dekat. Hanya tinggal belok ke kiri melalui gapura dan rumahnya ada di sebelah kanan jalan. Suami Bu Nur memperlambat laju motornya agar rumah tersebut tidak terlewati. Sampailah mereka di rumah yang tertera di dalam surat. Rumah bercat putih itu tidak terlalu besar, dengan tulisan di kaca jendelanya, terima servis barang elektronik, TV, kulkas, kipas angin, dan lain-lain. Bisa ditunggu. Pintu rumah tersebut terbuka. Terlihat ruang tamu yang dipenuhi oleh barang-barang elektronik ataupun yang sedang dalam proses perbaikan. Tidak ada siapapun di sana. Suami Bu Nur mulai mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tak lama, seorang pria dengan perawakan tinggi dan badan yang kurus keluar dari arah belakang rumah. Bu Nur dan suami dipersilahkan untuk masuk. Mereka pun duduk di kursi sofa sederhana yang sudah tua dan lapuk. Bu Nur menjelaskan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kronologi yang ia alami semalam. Kemudian menyerahkan surat yang ditinggalkan Lilis. Pria itu mengambil surat dari tangan Bu Nur, lalu mulai membacanya. Pria itu membaca dengan sangat seksama. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir dari kedua matanya. Tangisnya tidak terbendung lagi. Kini, ia mulai sesegukan dan meraung-raung. Selesai membaca surat, pria itu seolah kehilangan tenaga untuk duduk. Ia lalu terjatuh lemas ke lantai sambil terus menangis dan meraung. Suami Bu Nur yang kebingungan kemudian mencoba menenangkan pria itu dan menanyakan, apa yang terjadi? Tapi pria itu seolah kehabisan kata-kata. Ia hanya berkata, Lilis, Lilis, sambil terus menangis. Suami Bu Nur menatap bingung Bu Nur. Bu Nur hanya memberi isyarat untuk menunggu sampai pria itu tenang.
Setelah beberapa lama menangis, pria itu mulai mencoba menguasai dirinya. Ia menceritakan bahwa ia adalah suami Lilis. Ia membenarkan bahwa Lilis telah mengandung dan berencana menamai anak mereka dengan nama Teguh Anugrah Pratama. Namun, Lilis sudah meninggal 7 hari yang lalu saat ia tertidur di atas kasurnya dan tidak pernah terbangun lagi. Suami Lilis mencoba mendatangkan mantri, namun Lilis dinyatakan meninggal beserta anak dalam kandungannya. Seperti tersambar petir di siang bolong, ia sangat syok dan tidak pernah membayangkan akan ditinggalkan istri serta jabang bayi yang sudah dinanti-nanti setelah 5 tahun pernikahan mereka. Pikiran suami Lilis pun meraih kembali masa lalu yang pernah dilaluinya bersama Lilis. Lilis Maida adalah kembang desa di desa Panangkringan, Kabupaten Bandung. Parasnya cantik, rambutnya hitam dan lurus, serta sikapnya yang lemah lembut menjadikan Lilis perempuan yang disukai banyak orang. Selepas lulus dari SMA, kesehariannya dihabiskan untuk membantu ibunya berjualan nasi kuning dan gorengan di depan rumah kontrakannya. Ayahnya adalah seorang petani yang menggarap kebun sayuran milik kepala desa. Di umurnya yang masih 18 tahun, banyak lelaki yang datang ingin meminang Lilis. Dari yang rupawan, kaya, berpendidikan, sampai duda juga tertarik kepadanya. Namun, Lilis melabuhkan hatinya kepada pemuda biasa bernama Wahyu yang sekarang menjadi suaminya. Wahyu bekerja sebagai tukang reparasi barang elektronik yang meneruskan usaha milik ayahnya. Wahyu dan Lilis pun melangsungkan akad dan resepsi pernikahan yang sangat sederhana. Lilis kemudian tinggal di rumah kontrakan yang disewa oleh Wahyu. Wahyu sangat bersyukur karena memiliki Lilis yang sangat baik hati dan tidak pernah mengeluh karena menikah dengannya yang hidup apa adanya, jauh dari kata cukup. Hari-hari berganti menjadi bulan, kemudian bulan berganti menjadi tahun. Tapi mereka tak juga dikaruniai seorang buah hati. Banyak tetangga yang mulai bergunjing dan berbicara seenaknya. Mereka mengatakan Lilis memang berparas cantik, tapi mandul. Mendengar hal yang menyakitkan itu tidak membuat Lilis merasa sedih. Ia tetap tegar dan merasa sudah sangat bahagia bisa menikah dengan Wahyu. 5 tahun berlalu. Akhirnya, Lilis mengabarkan bahwa dirinya tengah hamil. Wahyu langsung memeluk Lilis. Mereka kini saling berangkulan dan menyatu dalam haru. Kini, hari-hari mereka diisi dengan obrolan seputar kehamilan dan anak. Setiap hari sebelum tidur, mereka berjanji untuk saling menjaga, saling menyayangi, dan saling melindungi satu sama lain.
Setelah mengetahui bahwa anak yang dikandung berjenis kelamin laki-laki, mereka sepakat untuk menamai anak mereka Teguh Anugrah Pratama, dengan harapan menjadi anak yang teguh dan merupakan anugerah pertama. Namun, takdir berkata lain. Lilis dan kandungannya pergi meninggalkan Wahyu untuk selamanya. Jenazah Lilis dikafani beserta kandungannya dan dimakamkan di area pemakaman umum tepat di seberang jalan rumah Bu Nur. Bu Nur yang mendengar pemaparan Wahyu langsung shock. Jantungnya berdegup kencang. Semua ini sangat tidak masuk akal. Ia tidak menyangka bahwa ia telah membantu persalingan orang yang sudah meninggal. Kejadian ini menjadi buah bibir para warga. Meskipun menyeramkan, tapi banyak juga yang menganggap ini adalah bukti kasih sayang seorang istri pada suami dan bukti cinta seorang ibu kepada anaknya. Semenjak hari itu, bayi Teguh diasuh oleh Wahyu dan orang tuanya. Semenjak hari itu pula, Bu Nur mengalami trauma dan tidak berani membantu persalinan. Pernah sekali waktu ia mencoba, namun tangannya bergetar hebat dan takut membahayakan pasien. Akhirnya, setiap kali ada persalinan, asisten lama dan asisten barunya yang akan menangani. Terlepas dari pertanyaan, bagaimana orang yang sudah meninggal bisa melahirkan? Dari cerita ini, kita sama-sama mengetahui bahwa kasih sayang seorang ibu tak bisa terukur, bahkan ketika ajal sudah menjemput. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.